obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. حديثك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة أنا مش بنام على بالي ولا تداري باللي جراني من ليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة كلا انتهاني على بالي ولا تداري باللي جراني والله يالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة كل انتهاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini masih di penghujung akhir bulan Rajab ya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini sebulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia yakni bulan Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut. Salawat beruntaikan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau zuriat Nabi Muhammad, kemudian para sahabat hingga para ulama, para tabi'in, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saat ini kita masih mengenal dakwah Islam ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita telah mendengarkan bersama lantunan salawat dari Ustadz muda kita Surya Saputra Mahmud SAG. Dia adalah salah satu alumni terbaik di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Ternate dengan judul Habitak ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat di hari Jumat yang penuh berkah ini, insyaallah kelak di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan pada obrolan Jumat Mubarak dengan tema yang cukup ya menarik ya, bagi khusus di para kaum wanita muslim ya, potret mahasiswa muslim di era digital. Sekali lagi, potret mahasiswa muslim di era digital. Hadir di ruang dengar Anda ada salah satu tokoh pemudi Maluku Utara ya, Ummul Khairi Emdun SAG ya. SPD Ustaz. SPD ya. Ummul Khairi Emdun SPD ya. Ini juga merupakan salah satu alumni terbaik juga, lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan beliau ini sekarang jabatannya
jabatan beliau sekarang ini adalah Sekretaris Umum Kohati HMI cabang Kota Ternate ya. Jadi luar biasa ini para aktivis sebentar yang akan hadir di ruang dengar Pro 1 RRI Ternate ya. Dan saya mengajak Anda dan saya menyapa terlebih dahulu yang ada di Kota Ternate, pendengar setia obrolan Jumat Mubarak ada di Kota Ternate, Tidore, Sofifi dan 10 kabupaten kota, dan yang juga ada di seluruh Indonesia, yang ada di Jakarta, yang ada di Lampung, yang ada di Semarang, yang ada di Manado, Makassar, dimanapun Anda berada, tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan sebentar apa yang disajikan atau yang diberikan tema yang sangat luar biasa yang disajikan oleh narasumber pada pagi menjelang siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan akan banyak pertanyaan masuk terkhusus bagi kaum wanita ya, atau pemudi juga bisa bertanya. Baik, saya mengajak untuk bisa mendengarkan di 101,8 FM aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Hazana Mubarak. Nah, sekarang saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama ya. Baik, Ummul Khairi Mdun, Sekretaris Umum Kohati HMI cabang Kota Ternate, untuk memberikan pengantar dengan tema potret mahasiswa Muslim ideal di era digital seperti apa. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertama hadir di obrolan Jumat Mubarak. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Umul di sini bisa memberikan sumbangsi pemikiran yang luar biasa ya bagi kita generasi muda Maluku Utara, terkhusus kaum muslimah ya. Baik, ini tema menarik juga, potret mahasiswa muslim di era digital. Kira-kira yang ada di pandangan Umul sebagai seorang muslimah, potret mahasiswa muslim di era digital itu seperti apa? Iya Ustadz, terima kasih para pendengar dimanapun berada terkait dengan tema kita pada pagi ini, yaitu potret mahasiswa muslim di era digital. Sebenarnya ada kata idealnya. Kenapa? Karena kita di era digital ini, kalau kita membaca dalam bukunya Yuval Noah Harari, Listen 21, itu jelas bahwa salah satu ciri atau tanda era digital itu adalah tidak hanya dengan kemampuan menciptakan sesuatu, namun ciri yang paling substansi dari era digital itu adalah mampu mengelola atau mampu mengembangkan hal-hal yang telah ada di era seperti ini atau era digital, sehingga ada hal-hal khusus yang menjadi catatan bagi mahasiswa. Karena kalau kita bicara soal mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu bukan hadir di era digital saja, tapi jauh sebelum era digital itu kehadiran mahasiswa pun sudah ada. Dan kebanyakan dari kita memaknai mahasiswa itu punya filosofinya tersendiri. Mahasiswa sendiri itu dari kata maha dan siswa, sehingga para mahasiswa ini sering membanggakan diri atau merasa bahwa kita tuh berbeda, sehingga ada hal yang cukup membedakan antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Kemudian yang harus diketahui juga adalah oleh mahasiswa zaman sekarang itu harus dikenali identitas diri sebagai mahasiswa. Nah, kita di kalangan aktivis biasa mengenal identitas mahasiswa itu ada 3. Yang pertama adalah agent of intellectual, yang kedua adalah agent of change, dan yang ketiga adalah agent of social control. Nah, ketiga identitas ini sudah sering disuarakan oleh para aktivis baik dari zaman Orde Baru sampai saat ini. Namun yang menjadi tadi lagi-lagi karena kita di era digital, maka harus ada pembeda, dan pembedanya adalah kita mampu tidak mempertahankan identitas ini di tengah banyaknya tantangan dan juga ancaman-ancaman lain. Nah, kalau ditanya seperti apa sih potret mahasiswa muslim yang ideal, kalau kita kontekskan dengan muslim lagi, maka mahasiswa muslim harus paham dengan pedoman atau dasar pokok yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, saya sederhana saja ketika ditanya
potret mahasiswa muslim ideal itu seperti apa, maka potret mahasiswa muslim yang ideal di era digital ini adalah ketika dia mampu mengejawantahkan apa yang diajarkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, hal yang paling mendasar kenapa mahasiswa itu dia harus ideal di tengah era digital ini adalah kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di sini jelas bahwa perintah pertama yang harus dilaksanakan oleh baik itu manusia maupun secara khusus mahasiswa itu adalah membaca. Nah, tafsiran membaca ini pun jangan ditafsirkan hanya pada konteks pada tekstual saja, membaca Al-Quran kemudian memahami terjemahannya, tidak. Baik, menarik. Nanti disambung kembali. Okay, ya, menarik ya penyampaiannya. Baik, kita terima penanya dulu. Halo. Oke, terputus ya. Nanti saya mengajak kepada seluruh pendengar yang ada dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RR Ternate di 082211537429 atau di 092131255521 bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya kepada narasumber yang hadir atau teman obrolan yang hadir pada saat ini dengan tema kita potret mahasiswa muslim ideal di era digital. Silakan dilanjutkan. Iya, masih berkaitan dengan tadi Quran surat Al-Alaq, itu jelas bahwa perintah kepada manusia khususnya. Ya, kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Haji Halil. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pak Haji Halil mau bertanya terkait dengan potret mahasiswa muslim di era digital. Ya, ada kita yang mahasiswa yang putri-putri ini terkait dengan itu atau yang apa? Silahkan. Ya, assalamualaikum Ibu narasumber. Iya, waalaikumsalam Pak. Ini tentang ideal. Nah, mahasiswa ini perlu ketika itu diajar penting itu terutama agama, sehingga betul-betul orang punya pengalaman berjalan sehingga bisa sadari dalam pendidikan. Nah, ada kala ini mahasiswa ini ada juga yang bisa juga ada pengaruh hal-hal yang itu mereka itu, tetapi tinggal hatinya. Saya kira apa yang disampaikan tadi kaitan dengan mahasiswa yang digital ini perlu ditingkat. Saya hanya sampaikan itu menyangkut agama itu penting. Terima kasih Ibu narasumber. Terima kasih Pak Ikal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Pak Imam tahu juga di sini yang hadir bukan ibu-ibu tapi masih nona-nona. Ya, baik, silakan dilanjutkan, dijawab juga pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi menarik, memang yang ditanyakan adalah bukan ditanyakan sih, tadi disarankan bahwa mahasiswa di era sekarang ini harus dipedomani dengan penguatan agama yang baik. Kenapa? Karena memang tantangannya itu berbeda dengan tantangan di era sebelumnya. Nah, tantangan digital memang semakin luas informasi, memang ada dampak positif juga dampak negatif. Nah, olehnya itu kenapa di organisasi mahasiswa itu mahasiswa tidak hanya disibukkan dengan organisasi secara akademik di intrakampus, tetapi ada juga organisasi ekstra kampus yang mana kalau kita ketahui bersama bahwa mahasiswa di kampus itu memang pembelajarannya itu tidak mendapatkan full di kampus, tetapi dia harus berekspresi untuk mencari penguatan pembelajaran di luar. Nah, salah satu tipsnya adalah untuk supaya mahasiswa ini dipedomani dengan pengajaran agama yang baik, bisa mengikuti organisasi ekstra kampus yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Misalnya kalau di kami itu ada organisasi himpunan mahasiswa Islam yang memang dasarnya adalah keislaman, keindonesiaan dan kemahasiswaan. Nah, seperti itu. Kalau ditanya tips, memang betul saya sepakat juga bahwa butuh penguatan. Olehnya itu ini juga menjadi tantangan bagi organisasi ekstra kampus, misalnya HMI, ada PMII, ada kami, ada KMNI, IMM, itu punya strategi khusus bagaimana untuk menarik minat mahasiswa. Karena kalau kita jujur saja, saat ini itu peminat mahasiswa di organisasi kami dan juga organisasi lainnya yang bersifat ekstra kampus itu
semakin sedikit atau semakin menurut peminatnya, padahal jelas bahwa orientasi kami adalah untuk meningkatkan potensi sekaligus kemampuan dari mahasiswa, baik dari sisi keilmuannya, keislamannya maupun tentang kemahasiswaannya. Baik Pak Haji Halil, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terkait dengan HMI nih, HMI terus kalau di sini dilihat jabatannya sebagai ketua sekretaris Kohati Kota Ternate ya, cabang Kota Ternate. Sebenarnya apa yang menarik di HMI kemudian di Kohati sehingga bisa menjadikan seseorang itu tumbuh dengan intelektual yang sangat luar biasa begitu? Iya, kalau ditanya apa yang menarik dari Kohati, dari HMI atau Kohati secara khusus, Kohati adalah Korps HMI Wati yang menghimpun kader-kader HMI Wati, dalam hal ini adalah kader perempuan untuk mengembangkan potensinya. Nah, kami mengkhususkan ada wadah khusus untuk mengembangkan potensi HMI Wati karena memang ini berangkat dari kebutuhan, di mana kita melihat bahwa eksistensi perempuan baik di ranah publik itu memang sangat sedikit atau kurang diperhatikan, sehingga untuk mempersiapkan ada perempuan yang muncul di publik dengan kapasitas yang mumpuni maka bisa dilatih melalui Kohati. Kalau ditanya apa yang menjadi unik kemudian apa yang membedakan, maka bisa dilihat dari platform gerakan. Nah, platform gerakan Kohati itu jelas, yaitu orientasinya yang pertama adalah keintelektualan, yaitu melatih bagaimana kemampuan perempuan dari sisi intelektual. Harus secara sederhana adalah perempuan yang masuk ke HMI dan berhimpun atau masuk dalam Kohati itu jelas harus cerdas, harus dilatih untuk menjadi perempuan yang cerdas. Yang berikut adalah tentang keperempuanan. Nah, kita di Kohati itu memiliki orientasi yang khusus yaitu keperempuanan, artinya kita peka terhadap isu-isu keperempuanan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut adalah keislaman. Nah, kita tidak menutup diri walaupun di HMI sudah membahas tentang Islam, tetapi kita mengerucutkan pembahasan keislaman ini dalam Kohati, yaitu misalnya kita melihat bagaimana perempuan dalam pandangan Islam dari sisi marwah atau kedudukannya, kemudian bagaimana Islam mengatur kehidupan keseharian perempuan dalam fikih perempuan atau fikih wanita, dan yang berikut lagi adalah terkait dengan kesehatan, di mana kita juga memperhatikan ada sisi bagaimana kita menyiapkan generasi atau SDM perempuan yang unggul, yang sehat dan disiapkan untuk menjadi ibu yang baik bagi generasi selanjutnya. Terus platform yang berikut lagi adalah terkait dengan keindonesiaan, karena kita berangkat dari 3 faktor yang membuat HMI didirikan. Salah satu faktor adalah semangat keindonesiaan. Jadi di antara 4 orientasi yang telah disebutkan tadi itu klimaksnya adalah di keindonesiaan. Jadi dilaksanakan atas dasar semangat nasionalisme, sehingga tetap kita memperhatikan atau kita tetap mempertahankan semangat gerakan perempuan yang telah dibangun sebelumnya. Karena memang eksistensi perempuan di era sekarang ini itu semakin menurun. Perempuan kebanyakan asik di domestik, ada juga yang terlalu asik di publik sampai menafikan tugas-tugasnya di domestik. Begitu juga yang sibuk di domestik, sehingga peran-peran perempuan di publik itu pun dikesampingkan. Mungkin demikian, Ustaz. Baik, ada masih banyak yang terpintas di pikiran saya terkait dengan potret mahasiswa muslim ini. Tapi terlebih dahulu saya persilahkan kepada mungkin pendengar yang sudah menyimak dari tadi terkait dengan tema kita potret mahasiswa muslim di era digital. Kepada narasumber yang hadir saat ini ada Ummul Khairi Mdun SPD ya, sebagai sekretaris Kohati cabang Kota Ternate, Kohati HMI ya Kota Ternate cabang Kota Ternate. Mungkin Anda bisa bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Banyak perempuan mahasiswa yang sekarang ini yang kita lihat jauh dari potret keislaman ya. Biasanya ada yang pacaran ya, begonceng ya, kita lihat di Landmark itu memang sudah menjadi bahan tontonan publik di seluruh, bukan Kota Ternate tapi seluruh Indonesia. Sebagai seorang perempuan yang melihat, perempuan muslim yang melihat hal itu, apa yang harus ya baik, kita terima dulu pertanyaan yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, terputus ya. Baik. Sebagai seorang perempuan yang muslim dan cerdas tentunya ya, apa yang bisa apa namanya ya, bukan dinasihati tapi bisa diberikan pencerahan kepada seluruh mahasiswa, alumni. Ini alumni bukan mahasiswa tapi alumni beliau nih. Silakan. Iya, terkait dengan fenomena pacaran memang tidak bisa kita pungkiri, sering kita temukan baik di dekat kita, kemudian ketika berjalan kita melihat seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Saya secara sederhana memaknai bahwa kalau ditanya seperti apa sikapnya atau perasaannya, ya memang cukup menyayat hati. Kenapa? Karena pacaran ini masuk dalam hal-hal private. Nah, kalau kita bicara soal hal-hal private, berarti jangan dimunculkan ke publik. Karena ini terlepas dari dosa dosa atau pahala, karena masing-masing urusannya. Tapi poinnya adalah kenapa harus dimunculkan di publik. Semoga yang kita lihat, karena kita juga belum bisa memastikan apakah mereka pacaran ataukah sudah berkeluarga, belum bisa dipastikan. Tapi semoga yang kita lihat itu adalah pacaran pasca nikah, yang misalnya di landmark, taman nukil, semoga seperti itu. Nah, kemudian yang berikut adalah pacaran ini mungkin kalau teman-teman baca bukunya Cak Nur Khalis Majid tentang Islam keindonesiaan, dan itu bukunya tebal warna hijau, itu jelas bahwa buku itu memang mengupas soal modernisasi dan westernisasi. Nah, pacaran ini masuk dalam kategori westernisasi, budaya yang kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia tapi diambil dan dilestarikan di Indonesia. Padahal ini ada dampak-dampak yang memang secara Islam itu tidak lebih banyak dampak lebih banyak dampak secara negatif. Namun lagi-lagi kalau misalnya mahasiswa masih disibuki dengan pacaran, ya saya rasa mereka akan rugi sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita bermahasiswa itu adalah masa di mana kita mengembangkan potensi diri. Seandainya kalau kita hanya sibuk pacaran, berarti kita mengabaikan kemampuan kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk mengembangkan potensi diri. Jadi lebih baik saat bermahasiswa manfaatkan waktu untuk bagaimana belajar, membaca, menulis, dan juga berdiskusi agar potensi itu bisa dikembangkan. Walaupun hasilnya belum didapati sekarang, tetapi pasca dari bermahasiswa pasti akan kita mendapatkan hasilnya. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik, luar biasa ya. Nah, baik, telah hadir di ruang dengar kita bersama ada juga Ketua PKC PMII Maluku Utara Wahida Abdul Rahim ya. Abdul Rahim ya. Baik, tadi kita sudah banyak bahas panjang lebar terkait potret mahasiswa muslim ideal di era digital itu seperti apa. Sekarang saya mau minta pandangan dari seorang Ketua PKC PMI Maluku Utara terkait dengan potret mahasiswa muslim di era digital. Mungkin kalau dari sebagai seorang tokoh pemudi Maluku Utara, itu tentunya antara Umul dan Wahida Abdul Rahim Ketua ini mungkin berbeda pandangan. Boleh diberikan pengantar terkait dengan tema kita pada hari ini, silakan. Ya, makasih ya kakak-kakak sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya aku terlambat karena ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan lebih dulu. Tadi nggak sempat juga dengar ya apa yang dibilang Umul. Hanya saja soal muslim ideal ya di era digital. Aku sih sebenarnya berangkat dari beberapa hal. Pertama, soal apa sih hakikat manusia itu hidup di bumi ya. Aku pikirnya ada dua hal. Pertama, bahwa dia sebagai khalifah, yang kedua dia sebagai hamba gitu. Otomatis kerja-kerja atau tugas-tugas kekhalifahan ini ya harus dilakukan juga kewajiban sebagai hamba. Nah, dua hal ini kan sebenarnya ada satu esensi yang paling mengikat pada manusia, yaitu soal ketakwaan gitu. Jadi untuk sampai pada puncak
dua tanggung jawab manusia itu, maka manusia harus bertakwa gitu. Nah, bertakwa ini kan banyak hal ya. Kalau orang muslim pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Orang yang beragama lain ya pasti bertakwa kepada Tuhan yang ia percayai gitu. Nah, sementara konsep bertakwa sendiri itu kan menjalankan apa yang diperintahnya, kemudian menjauhi apa yang dilarang gitu. Nah, sebenarnya seorang muslim yang ideal seharusnya melakukan hal-hal itu. Nah, tinggal kita lihat nih, kita runut nih sebenarnya apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebenarnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan dulu, kita terima penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, terputus ya? Halo. Mohon terputus. Baik. Nanti bisa sambung kembali ya di obrolan Jumat Mubarak. Di sini telah hadir dua narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama Ketua PKC PMII Maluku Utara Wahida Abdurrahim, dan yang kedua Umul Khairi Mdun, Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Kota Ternate, dengan tema kita Potret Mahasiswa Muslim di Era Digital. Baik, kita sambung kembali terkait dengan tadi yang telah disampaikan oleh Ketua PKC PMII Maluku Utara Wahida Abdurrahim. Silakan. Ya, aku pikir yang paling mendasar di situ ya. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah ya kemarin di sekitar tahun 2019 itu ada fenomena kembali hijrah gitu. Fenomena hijabers. Iya, itu untuk yang cewek-cewek ya. Ada juga sih yang cowok-cowoknya nih fenomena menjadi ustadz tiba-tiba. Itu dia mulai, aku coba recheck ya di media sosial itu sekitar tahun 2019, 2020, 2021 dan seterusnya itu. Dan itu ditulis oleh Kalis Merdiasi ya, muslimah yang diperdebatkan. Nah, itu ditulis oleh Kalis Merdiasi. Dia coba membaca fenomena media sosial kan. Oh, ternyata ada orang yang tiba-tiba menjadi seorang perempuan yang berjilbab panjang gitu kan, pakai gamis, bahkan ada yang setingkat bercadar gitu. Nah, hanya saja esensi dari kerudung itu hilang loh, karena dia hanya ikut fenomena doang gitu. Nah, ini juga sebenarnya aku merasa bahwa sesuatu yang seharusnya kita sebagai anak muda kan seharusnya kita menemukan esensi ya. Apa sih esensi daripada kita menutup aurat gitu kan, bukan hanya sekedar kita mengikuti fenomena aja gitu. Mungkin itu sih kan. Baik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Ketua PKC PMI Maluku Utara. Baik, saya mengajak kepada Anda yang ada di Kota Ternate, Tidore, Sofifi, dan di 10 kabupaten kota, dan mungkin yang ada di luar Maluku Utara yang sedang mendengarkan kita di obrolan Jumat Mubarak pada pagi menjelang siang hari ini, bisa Anda ikut gabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521 terkait dengan tema kita Potret Mahasiswa Muslim Ideal di Era Digital. Baik, saya kembali ke narasumber yang kedua, Umul Khairi, terkait dengan potret mahasiswa muslim ideal. Ini masih banyak yang menjadi catatan penting bagi kita untuk didiskusikan tadi yang disampaikan oleh Ketua PKC, bahwa di tahun 2019 ini banyak yang jadi ustadz, banyak yang jadi ustazah tiba-tiba. Kalau dari pandangan Umul menyikapi hal itu seperti apa? Ya, terkait dengan fenomena mahasiswa, memang betul beberapa tahun yang lalu kita dapati ada mahasiswa yang hanya menjadikan padahal menutup aurat itu adalah perintah dalam Al-Quran, tapi hanya dijadikan sebatas ikut tren saja tanpa mengetahui apa yang dia pakai. Nah, kalau kami di HMI itu jelas bahwa 3 identitas yang harus kami pegang, yaitu yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah intelektual, dan yang ketiga adalah profesional. Nah, kaitannya dengan hal ini, fenomena ini, maka berangkat lagi bahwa kita dituntut untuk menjadi muslim yang berintelektual. Artinya apa? Artinya muslim yang tahu, yang paham betul apa yang menjadi tugas dan kewajibannya yang diajarkan dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis,
dan kemudian dia tidak hanya sekedar tahu dan paham, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita kontekskan dalam hal menutup aurat, itu jelas bahwa menutup aurat itu bukan persoalan aksidensi saja, bukan persoalan penampilan saja, tetapi ini yang lebih substansi atau yang lebih pokok adalah terkait dengan perintah tadi. Nah, kita di HMI itu jelas ketika kita menggunakan jilbab itu kita tahu bahwa ini adalah perintah dan dari mana, artinya secara keilmuan itu teruji. Kita paham betul. Kita tidak hanya asal ikut, misalnya karena kita fans Ustazah Oki kemudian kita ikut gaya Ustazah Oki. Baik, kita tahan dulu. Ya. Terima penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Dilanjutkan. Iya, jadi seperti itu doktrin kita, yaitu tadi muslim intelektual dan intelektual muslim, artinya kita menjalankan sesuatu yang diperintahkan kemudian kita ketahui, artinya kita tidak taklid buta. Nah, itu yang dimaksudkan taklid buta, itu seperti fenomena tadi, asal ikut tren, lihat ustazah, contoh fans Ustazah Oki, kemudian ikut cara Ustazah Oki berpakaian tanpa kita ketahui bahwa Ustazah Oki ini sebenarnya ikut cara berpakaian atau menutup auratnya ini versi mazhab apa. Nah, itu yang harus menjadi catatan untuk baik mahasiswi maupun mahasiswa yang jangan hanya asal ikut tren saja, tapi harus tahu supaya membedakan antara mahasiswa dengan bukan mahasiswa. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Abdul di Tidore. Ya, Pak Abdul di Tidore. Silakan Pak Abdul. Alhamdulillah hari ini saya masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah, dan Ustaz Haikal juga diberikan kesempatan oleh Allah karena kita dapat berkumpul untuk mendengarkan siraman rohani tentang mahasiswa dan peradaban tadi? Potret mahasiswa di era digital Muslim. Nah, ini kohati ke apa namanya? Iya. Saya tahu lagi, saya tak sekolah. Cuman saya dengar tadi penjelasan yang disampaikan oleh saudari tadi memang luar biasa sekali, karena selaku Aulah muda putri yang menjelaskan tentang bagaimana peradaban Islam mahasiswa tadi, alhamdulillah bagus sekali. Namun yang menjadi pertanyaan saya ini, karena begini, ada kalangan yang menyatakan bahwa saya ini bukan kuliah di kampus Islam. Nah, jadi ini pertanyaan saya, kenapa bahasa-bahasa yang model begitu? Kami ini kan kuliah di kampus umum, bukan Islam. Nah, jadi saya mohon kalau teman-teman HMI misalnya itu, kalau ada di desa-desa yang menghimpun di organisasi himpunan mahasiswa Islam itu, tolong kalian pulang sampaikan bahwa di desa kalian, di kampung kalian, karena orang ini banyak yang belum tahu bagaimana Islam ini punya apa sebenarnya tujuan agama Islam ini, dia punya bagaimana peradaban Islam ini. Nah, jadi saya mohon supaya kalian semua selaku mahasiswi dan mahasiswa yang ada di sini tergabung dalam HMI itu, tolong kalian terapkan itu supaya orang dari sana di mana-mana itu tahu semua bahwa ini adalah Islam yang sebenarnya, sesungguhnya ini begini. Karena keadaan ini kan semakin hari semakin rumit, orang semakin jauh dari agama. Jadi, oke, Ustaz Haikal, makasih. Terima kasih Pak Abdul di Tidore. Baik, yang ada di seluruh kabupaten kota, yang ada di luar Maluku Utara juga yang ingin ikut bertanya kepada kedua narasumber, saya buka penanya yang akan masuk di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita potret mahasiswa muslim di era digital bersama dengan Sekretaris Kohati Cabang Kota Ternate HMI, cabang Sekretaris Kohati HMI cabang Kota Ternate, dan juga Ketua PKC PMII Maluku Utara dengan tema potret mahasiswa muslim di era digital. Baik, dijawab pertanyaan dari Pak Abdul di Tidore, silakan. Iya, terima kasih Pak Abdul atas pertanyaannya.
Memang betul salah satu alibi mahasiswa ketika ditanya soal wawasan keislaman pasti ada yang beralibi bahwa oh saya bukan anak IAIN, oh saya bukan anak UIN, saya hanya kuliah di kampus umum. Nah, memang betul, tapi yang harus dicatat adalah kalau kita bicara soal identitas, maka kita jangan hanya mampu mempertanggungjawabkan identitas kita sebagai mahasiswa saja, tapi identitas kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah. Entah itu kuliahnya di kampus umum ataupun di kampus agama, tetap dua-dua punya tanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah, itulah kenapa bahwa orang yang berkuliah di kampus umum itu harus pintar-pintar atur strateginya supaya bagaimana dia, karena di mata kuliah di kampusnya itu tidak ada tentang Islam, tentang keislaman, maka dia harus pintar-pintar untuk mencari informasi tentang Islam itu di luar. Karena ini adalah era digital, maka saya rasa informasi itu bisa kita akses secara bebas. Yang penting punya gadget, punya data, itu pasti bisa diakses. Selain itu bisa juga melalui melalui organisasi yang tadi sebelumnya telah saya sebutkan, bisa melalui HMI, bisa melalui PMII, bisa melalui kami dan juga IMM. Tinggal memilih saja yang sesuai dengan bukan sesuai hati nurani, nanti ini soal politik lagi. Tapi memang sesuai dengan orientasinya. Karena memang kalau yang sampai kau bilang 1-2 lagi, di sini 3 lagi. Jadi harus sebut 4 organisasi. Apalagi ini PMI sama HMI lagi. Bukannya 4 kan koalisi. Nah, itu dia. Jadi pintar-pintar saja, karena saya rasa hampir HMI, PMI, kami dan juga IMM itu ada di seluruh, di mana kampus itu ada, pasti ada organisasi ini. Karena memang basically orientasinya adalah perkaderan dan yang direkrut adalah mahasiswa. Dan tidak dibatasi mahasiswa itu apakah dia hanya berkuliah di kampus Islam ataupun di kampus umum, saya tidak. Tetapi di kampus Islam dan juga di kampus umum itu bisa sah-sah saja. Yang penting mau belajar, karena memang kalau masuk organisasi salah satu resikonya adalah yang pertama harus mau digodok untuk bisa bicara, yang berikut adalah harus mau digodok untuk belajar, karena memang doktrin belajarnya sangat tinggi kalau itu baik di HMI ataupun di OKP Cipayung yang lain. Kalau saya dari seperti itu. Baik. Kalau dari Ketua PKC PMII Maluku Utara mungkin bisa ditambahi, dan juga saya mau bertanya. Kalau dari tadi dari HMI Kohati HMI Kota Ternate sudah menjelaskan cara pengkaderannya HMI cara pengkaderan HMI itu seperti apa untuk membentuk mahasiswa muslim itu seperti apa. Kalau dari PMII seperti apa? Seperti itu. Ya, untuk membentuk mahasiswa agar lebih bagus, lebih cerdas, lebih kemuslimahan lagi, bagaimana? Iya Kak. Pertama kalau misalnya soal pertanyaan yang tadi ya, aku kan melihatnya Pak Abdul ya. Pak Abdul. Jadi ini sebenarnya persoalan keyakinan ya, artinya ketakwaan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada alibi mahasiswa yang biasa ngelakuin kayak gitu kan, aku pikirnya ini sebenarnya dikembalikan ke masing-masing individu ya. Sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban kan seharusnya dilaksanakan gitu. Tidak hanya itu, ada juga satu fenomena. Biasanya ada satu hadis ya, hadis Arba'in, diriwayatkan oleh Bukhari kalau nggak salah. Itu soal niat gitu. Kalau salah inna amalu bin niat. Jadi semua itu tergantung niat. Nah kadang kawan-kawan mahasiswa tuh sering menggunakan hadis itu untuk menjadi alibinya gitu. Iya, itu dia. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya gitu. Atau ada kayak gini nih, misalnya sholat 5 waktu kan menjadi sesuatu yang wajib ya, yang seharusnya tidak bisa Ada yang bilang ini, lihat saja keburukan masing-masing, tak usah lihat saya begitu. Kalau orang Ternate kan begini, tagi-tagi masa bea, atau hotu-hotu masa bea, jadi duduk-duduk juga sholat, tidur-tidur juga sholat, jalan-jalan juga sholat, dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya menjadi alibi, kadang dikonstruk oleh kawan-kawan mahasiswa untuk menjadi alasan dia untuk nggak sholat gitu. Padahal yang namanya fardu ain itu kan nggak bisa ditinggalkan gitu kan. Nah itu yang menurut aku ya dari pertanyaan Pak Abdul tadi yang dari Tidore. Kemudian kalau di PMI sendiri kita karena saat melakukan perekrutan sama ini juga HMI dan teman-teman OKP Cipayung yang lain juga PMI adalah
pada akhirnya mereka adalah organisasi kaderisasi yang dimana menghimpun mahasiswa, dan juga sebenarnya kalau kita bisa pelajar yang ingin bergabung menjadi simpatisan juga bisa masuk, karena di Maluku Utara kan belum ada IPNU dan IPPNU ya. Kita sementara ini lagi mengusung IPNU dan IPPNU. Jadi boleh bergabung ya, kita boleh bergabung tuh. Biasanya pelajar juga ada gitu untuk gabung sama-sama belajar soal ke-NU-an dan lain sebagainya. Jadi kalau di PMI yang paling dasar, misalnya proses kaderisasinya itu kan ada 3 tahapannya. Jadi kita mapaba, kalau di HMI kan disebut training. Kemudian mapaba itu kan masa penerimaan anggota baru. Nah, kurikulum mapaba itu kan yang paling dasar, itu kita harus selesai dulu aswaja. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Betul. Jadi kita belajari berbagai macam. Berarti tidak boleh yang itulah yang keras-keras tuh. Oh iya dong. Iya, itu sebenarnya ya aku juga harus tegas bilang juga itu menjadi musuh bersama kita semua gitu. Ya, Islam radikal, konservatif dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya memporak-porandakan kesatuan kita gitu. Betul. Nah, jadi kita pelajari aswaja, di HMI juga pelajari aswaja. Kita tahan dulu nanti boleh. itu nanti disambung ya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Halil balik lagi. Ya, bagaimana tuh? Sejauh kong dia balik lagi Pak Haji Halil. Ini banyak salat tadi. Ya. Ada dari adik tadi katakan bahwa biasa istilah orang tua dulu pagi-pagi tego-tego tapi itu nanti jelas itu. Kalau sakit ya kembali tidur. Kalau bisa berjalan waktu kita salat. Bukan hanya bicara saja, kok kadang-kadang itu kan salah. Ini kira-kira begitu. Sehingga kita harus tanggapi dengan adanya apa yang dikatakan oleh orang tua itu betul. Cuma tinggal kita orang yang melaksanakan itu. Kemudian 2 kampus yang berbeda tadi, Islam dengan umum. Dan saya kira kalau dulu SD, itu ada stat. SD itu. Jadi itu juga ada stat juga. Agar supaya ada punya pangkat ajaran. Kalau agama ya pasukan agama, sehingga mahasiswa itu orang punya dalil dengan artinya agama. Kira-kira begitu. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Haji Halil di Ngade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dan disambung kembali tadi jawabannya menarik tuh. Saya tanggapi sebentar sedikit aja. Sebenarnya benar soal ajaran-ajaran orang tua-tua kita dulu tuh sesuatu yang paling bernilai dan itu kita tidak dapat di sekolah formal ya. Nah, dan itu seharusnya dijaga oleh anak muda gitu. Tapi saya sangat menyayangkan. Ya, baik, kita tahan dulu. Kita terima penanya yang masuk kayaknya menarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bung Haikal. Bung Din di Tidore. Iya. Ya, Bung Din selama sekali tak bergabung nih Bung Din. Bung Din sibuk apa? Sibuk orang lagi tuh jadi. Iya. Silakan Bung Din bertanya. Karena masalah apa ini? Dengan tentang potret mahasiswa Muslim di era digital. Potret mahasiswa Muslim. Iya, di era digital. Tapi saya sempat tangkap Pak Haji Halil punya apa tadi? Pertanyaan dan jawaban tadi. Kalau tagi-tagi maisabea, tego-tego maisabea, hotu-hotu maisabea, itu memang jelas. Tapi kalau agama ini kita contoh sebagai bikin rumah. Buat rumah kan? Kalau tidak ada fondasi, mau pasang atapnya di mana? Harus ada tiang. Kalau cuma fondasi saja mau pasang atap itu di mana? Harus ada tiang. Baru pasang atapnya. Kalau tidak ada tiang, itu pasang atapnya di mana? Baik. Jadi kalau agama ini kan ada tiang agama. Baru agama ini lurus dan jelas. Gitu saya jawab. Baik, terima kasih Bung Din di Tidore. Silakan ditanggapi. Ini masih tage masabea, tego masabea. Begitu ya? Oke.
Oke, jangan sampai salah lagi. Akhirnya saya dapat komplain lagi. Nanti salah bantar nih, Umul kupas lagi. Silakan. Ya, betul. Mungkin tadi ya, sebenarnya itu sesuatu yang paling bernilai yang menjadi ajaran orang tua-tua kita dulu. Jadi kalau kita misalnya bicarakan soal perkembangan Islam ya, jauh sebelum Islam masuk ke Maluku Utara sebenarnya praktek-praktek keagamaan itu sudah dilakukan di sini gitu. Cara-cara orang tua-tua kita dulu gitu, sampai proses perdagangan masuk, kemudian orang Arab masuk, kemudian masuklah Islam di Maluku Utara dan proses Islamisasi terjadi gitu. Yang keduanya saja begini, aku melihat anak muda sekarang di era digital ya, era modern, manusia modern itu sebenarnya cenderung memiliki banyak alasan untuk bisa mengopinikan sesuatu gitu. Nah, termasuk peninggalan orang tua-tua, ajaran orang tua-tua dulu yang seharusnya kita lestarikan justru menjadi sesuatu yang mereka anggap bahan candaan gitu. Nah, itu termasuk tadi tagi-tagi masabea, hotu-hotu masabea dan seterusnya gitu. Sementara ada juga beberapa ajaran-ajaran orang tua-tua, misalnya soal agama ya, misalnya adat matoto agama matoto kita buah dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang paling punya makna yang luar biasa, punya nilai yang paling dalam yang seharusnya itu dijaga oleh anak muda gitu. Tapi sekarang saya kayaknya kurang ya lihat anak-anak muda yang membicarakan soal hal-hal begitu. Nah, mungkin itu ya kalau soal tanggapan aku soal yang itu. Ya, kita kembali lagi sama gimana sih proses pengkaderan mahasiswa muslim yang ada di PMII kan. Nah, aku tadi sebutnya kan kita yang paling dasar adalah kita belajar aswaja. Jadi itu Bang, dia memulai dari yang paling kanan sampai ke kiri gitu. Jadi misalnya soal sejarah Islam gitu. Kemudian aliran agama-agama sampai pada kita masuk misalnya di Indonesia soal ajaran Wali Songo gitu kan. Kemudian sampai masuk ke Indonesia gimana sih ada istilah soal Islam Nusantara gitu, Islam moderat dan lain sebagainya. Jadi mulai dari kanan sampai masuk ke kiri. Nah, ke kiri itu maksud aku mulai dari kita membicarakan agama sampai kita membicarakan sesuatu yang berada di ruang sosial gitu. Soal gimana sih kita membaca peta gerakan yang ada di Maluku Utara misalnya, menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari bersama, dan itu melalui tahapan baca, diskusi dan refleksi gitu. Jadi itu istilah kami misalnya di PMI kan pada tataran di kampus itu kan kalau tingkatan fakultas disebut rayon, tingkatan kampus itu disebut komisariat. Jadi pada tataran fakultas dan kampus itu kerjanya nggak banyak Bang. Jadi kerjanya hanya baca, diskusi, refleksi gitu. Jadi baca buku, kita diskusi, kemudian kita refleksikan. Nah, refleksi ini bisa dalam bentuk kita menulis, atau bisa saja dalam bentuk kita buat diskusi, atau hal yang paling terakhir yang seharusnya biasanya kita melatih teman-teman untuk bisa berdemonstrasi ya, kita merefleksikan itu dalam bentuk demonstrasi. Karena sebenarnya eksistensi dari mahasiswa ya tidak pernah melepas corong gitu kan. Nah, mungkin itu sih. Tapi saya jarang lihat PMII kalau demo-demo begitu. Akhir-akhir ini memang jarang. Oh, jarang ini. Nanti mungkinnya ke depannya. Kita sering sih di depan RRI. Oh. Baik, kita kembali ke Umul. Umul, terkait dengan tanggapan Umul, pemahaman orang sekarang ini terkait dengan apa tadi? Tagi-tagi Mas Masabea, tiga-tiga Masabea itu mungkin bisa dipertajam kembali. Iya, terkait dengan ini saya sering menyebut ini sebagai produk local wisdom yang harus kita pelihara, yaitu terkait adat Siatorang yang salah satu pemahaman dalam beragama itu adalah dalam keadaan tidur pun kita sembahyang, kemudian dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan duduk, yaitu hotu-hotu masabea, tiga-tiga masabea. Nah, ini positifnya adalah tadi sudah dijabarkan oleh Kak Ida, mungkin ada plus minus di mana anak muda kurang untuk memahami ini. Nah, saya
sejauh saya memahami persoalan ini, poinnya adalah ini sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena yang diartikan dalam keadaan tidur pun kita bisa sholat, dalam keadaan duduk itu maksudnya adalah bukan kalau misalnya tadi ada yang disampaikan oleh Pak Halil itu misalnya dalam keadaan sakit, betul, karena kita dalam Islam secara fikih itu diatur kalau sakit sholatnya bisa dalam keadaan tidur, tapi yang menjadi substansinya adalah ajaran dari orang-orang Ternate itu adalah terkait dengan berzikir atau mengingat. Artinya apa? Dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat Allah. Nah itu, jadi tidak hanya memaknai bahwa dalam keadaan tidur sholat itu berarti kalau kita fresh atau kita sehat kita bisa sholat dalam keadaan tidur, tidak. Tetapi kita dalam keadaan apapun, baik sakit maupun sehat dan dimanapun kita berada, kita bisa mengingat Allah. Mungkin filosofi dari makna ini kalau mau dikupas lagi boleh ada tema khusus, undang orang yang lebih berkompeten lah untuk membahas soal ini. Tapi poinnya adalah yang bisa kita ambil ibrah dari filosofi atau ajaran orang tua-tua, yaitu tadi apakah kita sudah mengingat Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun ataukah belum. Jangan sampai tadi itu hanya menjadi alibi saja karena malas ke masjid, jadi maunya tidur saja itu bisa sholat, padahal tidak. Kalau kita konteks ke Islam, yang bisa sholat dalam keadaan tidur kecuali sakit itu pun sesuai dengan kondisi lagi dihususkan. Nah itu dia, jadi harus dipahami, jangan sampai ini menjadi alibi padahal orientasinya lain, dilakukannya lain. Baru bawa atas nama orang tua lagi. Betul, pada orang tua itu sudah sangat tuntas lah dalam persoalan ini. Ya, baik. Tingkatan spiritualnya udah beda. Iya. Tergantung makomnya lagi. Kalau dalam ilmu tasawuf itu ada makomnya. Makomnya ya. Jangan bilang saya sholat sampai terbang-terbang sudah saya sholat lagi. Ya, baik. Baik, menarik ya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Yang pertama ada Wahida Abdul Rahim. Wahida Abdul Rahim, dan yang kedua Ummul Khairi Emdun, ketua PKC PMII Maluku Utara, dan juga Kohati, yang sekretaris Kohati HMI cabang Kota Ternate. Tidak terasa sudah 1 jam kita di obrolan Jumat Mubarak hari ini. Ya, sebenarnya mau tambah juga 2 jam kalau boleh, cuma karena waktu yang membatasi dan ini juga hari Jumat. Ya, kita terima satu pertanyaannya lagi dan langsung dijawab dan diberikan closing statement supaya langsung tutup ya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak Haikal. Iya, dengan siapa di mana? Bung Din balik lagi. Bung Din balik lagi. Silakan Bung Din. Ini saya mau bertanya sedikit. Ya. Kalau kita berjalan dan kita bernapas dan segala-galanya itu siapa yang berikan? Allah atau siapa yang berikan? Oh iya. Itu bukan lurah atau pejabat apapun. Ya, hanya Allah yang berikan. Jadi kita harus menikmati, kita harus bersyukur nikmat Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur nikmat Allah, berarti Allah takutkan kita punya nikmat itu. Itu atau tidak? Oke, assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penanya yang kedua. Kayaknya ini tahun setelah Jumat sini ya, boleh? Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya balik yang kedua, Ustaz Haikal, Abdul di Tidore. Ya, Pak Abdul di Tidore. Ya, silakan Pak Abdul. Ini selaku saran saya untuk ke organisasi mahasiswa Islam yang ada di Maluku Utara maupun di Kota Ternate, PMII atau HMI yang ada di sana itu, saya mohon kalau boleh, ini saran saya sebagai masukan, coba kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara itu, supaya Anda juga bisa kasih hadir itu ceramah atau bagaimana supaya bisa kasih datang itu di desa kelurahan. Oh, boleh, siap. Supaya mereka bisa tahu bahwa agama ini sebenarnya begini. Karena ini betul nyatanya begitu. Boleh. Karena di desa kelurahan itu ada yang cuman tahu saja bahwa ini begini belum bisa. Jadi saya mohon kalau organisasi yang semacam ini boleh bisa siap. kasih hadir itu datang di Kementerian Agama, tolong kerjasama supaya kasih datang ustadz yang bisa menjelaskan tentang ini itu menyangkut dengan agama yang sebenarnya begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi sekaligus ya memberikan closing statement terkait dengan tema kita, potret mahasiswa muslim ideal di era digital. Silakan. Iya. Dua-dua. Tadi pertanyaannya apakah yang kita bernafas ini dari Allah atau yang lainnya? Ini kayaknya ada bab khusus deh Pak. Kalau misalnya saya jawab, saya juga merasa belum terlalu berkompeten untuk menjawab ini. Tapi paling tidak yang harus diketahui poin penting dalam Islam itu 3. Kita harus pahami soal akidah, syariah dan kita juga. Tahan ini pertanyaan terakhir. Okay. Ya baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Kayaknya sinyalnya lagi gangguan ya. Baik. Halo. Ya, boleh. Ya, langsung dijawab saja. Ya, lanjut. Jadi substansi dari ajaran Islam itu yang kita pelajari ada 3, yaitu tentang akidah, syariah dan juga akhlak. Akidah itu berarti kita yang tadi dikatakan fondasi, yaitu persoalan keyakinan dan juga kepercayaan. Jadi yang terlebih dahulu harus kita tanamkan adalah soal kita yakin bahwa Allah sebagai Tuhan. Kemudian secara syariah maka itu berarti jalan yang ditempuh atau kita mencari tahu. Istilahnya kita mencari tahu apakah yang kita yakini ini sudah betul. Kemudian yang kita meyakini Allah sebagai Tuhan itu ajarannya, perintahnya apa saja untuk diejawantahkan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu berarti kita bicara soal tasawuf, bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tahan dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dari Madiun, Pak. Oh, dari Madiun. Silakan, Pak. Siapa dari Madiun? Ya, ini karena waktu. Iya, karena waktu sudah di akhir acara, Pak. Pandangan para narasumber bagaimana tanggapan Mbak itu mengenai hilirisasi, Pak. Terima kasih. Hilirisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilirisasi ya, ini kayaknya ya nyambung. Langsung di tim sukses oke. Lanjut ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua tadi menarik soal hilirisasi, tapi ini memang lebih bagus nanti mungkin ada tema khusus karena saya takut juga bukan takut tapi bukan pada tema kita. Jadi tapi betul ini isu-isu seperti ini harus cepat ditanggapi oleh teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena ini menjadi untuk melatih nalar kritis mahasiswa, apakah kebijakan hilirisasi ini sudah sesuai, baik itu sesuai dengan daerah kita atau secara umum di Indonesia. Tapi semoga nanti ada agenda-agenda berikut dengan mahasiswa dan bisa ditanggapi lebih detail lagi. Dan terakhir closing statement dari saya adalah terkait dengan potret mahasiswa muslim ideal di era digital. Alhamdulillah saya sudah pernah menulis buku dan judulnya adalah Kiat Sukses Menjadi Mahasiswa Muslim Ideal. Jadi bisa dibaca buku ini. Dapat di mana tuh? Ya, bisa dibeli di Tokopedia. Nama tokonya adalah Guepedia. Oh, Guepedia. Nah, substansinya adalah ketika ingin menjadi mahasiswa yang ideal di era digital seperti ini, ada 3. Yang pertama adalah sukses akademik, kemudian yang kedua adalah sukses organisasi dan raih prestasi. Jadi dari saya itu cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz. Ya, baik. Yang selanjutnya silahkan ditanggapi pertanyaan sekaligus dengan closing statement. Terima kasih. Pertanyaan soal kita bernafas dikasih siapa ya? Kayaknya kita harus berterima kasih juga kepada Allah yang telah menghadirkan bumi ya, menciptakan bumi. Jadi kita bernapas juga karena kalau orang biologi bilang ya karena ada proses fotosintesis yang terjadi di permukaan bumi gitu. Nah, berkaitan juga dengan hilirisasi yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya kita melihat Maluku Utara kan proses hilirisasi yang paling masif adalah hilirisasi industri pertambangan. Jadi kalau misalnya hilirisasi industri pertambangan itu masif dilakukan, otomatis kan tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di daratan Halmahera misalnya itu kan pasti ditebang nih. Nah, proses fotosintesis itu juga pasti akan terganggu dan lama-kelamaan juga jangan kira bahwa atmosfer kita juga pasti akan hilang, termasuk oksigen di dalam kan. Nah, jadi
Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di muka bumi ini juga termasuk menjadi khalifah, tapi kadang juga ternyata menjadi penghancur yang terjadi di muka bumi gitu. Termasuk tindakan-tindakan rakus ya, misalnya eksploitasi alam yang masif, bahkan itu juga bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk hewan, tumbuhan, dan di dalamnya juga manusia. Terakhir dari saya soal potret Muslim yang ideal ya, atau mahasiswa Muslim yang ideal di era digital. Itu pertama, kalau aku sih melihat soal pola pendidikan yang harus dibangun gitu. Jadi kalau menurut Paul Freire itu kan pendidikan itu kan ada 3, pendidikan informal, formal, sampai pendidikan non formal. Jadi pendidikan informal itu kan dia pendidikan di dalam keluarga nih. Nah, pola asuh dan pola didik di dalam keluarga seharusnya terbangun berdasarkan pada konsep pendidikan Islam kalau saya. Ataupun misalnya agama-agama yang lain ya harus berdasarkan pada konsep agama-agama samawi gitu. Selain kalau yang tidak punya agama atau ateis ya terserah aturan mainnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan formal. Biasanya kalau Maluku Utara kebanyakan baik itu madrasah min atau TK atau SD itu pasti ada nilai-nilai keislaman di dalam proses pendidikan yang berjalan. Nah, sehingga maksud aku pola pendidikan ini penting, memulai dari yang paling dasar sehingga menuju paling di atas, yaitu mahasiswa gitu. Jadi kalau pola pendidikan berjalan sesuai dengan aturan main agama misalnya, maka saya yakin dan percaya mahasiswa Muslim yang ideal pasti tercapai di situ. Soal yang tadi disebutkan soal akidahnya gitu, sampai pada tataran syariat-syariat dan lain sebagainya yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu sih. Kalau terakhir juga, kalau kita biasanya di PMI kan setelah kita mempelajari berbagai tahapan kurikulum pelajaran mulai dari yang paling Islam sampai pada yang paling kiri, dalam hal ini kajian-kajian sosial gerakan dari pendidikan barat misalnya, sampai lari ke timur tengah. Nah, kita kemudian merujuk pada 3 poin yang paling dasar yang kita sebut sebagai NDP gitu. Kalau di HMI juga ada NDP HMI. Kita nilai dasar pergerakan, kalau HMI nilai dasar perjuangan. Nilai dasar perjuangan. Jadi kalau HMI punya nilai dasar perjuangan, kita di PMI nilai dasar pergerakan. Nah, nilai dasar pergerakan itu ada 3 poin penting. Pertama adalah gimana sih kader-kader PMI itu membicarakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Kemudian yang kedua, gimana sih kader-kader PMI itu memahami hubungan dia dengan sesama manusia, hablum minannas. Dan yang ketiga adalah gimana sih kader-kader PMI itu bisa memahami hubungan dia dengan alam. Jadi 3 hubungan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepas pisahkan. Jadi urusan saya dengan Tuhan, urusan representasi saya dengan manusia, dan urusan saya dengan alam itu seharusnya kader PMI itu sudah selesai di situ, pada tataran itu. Karena 3 itu adalah suatu keseimbangan yang seharusnya paling dasar untuk dijaga. Mungkin itu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih kembali kepada kedua narasumber yang hadir pada saat ini. Yang pertama Wahida Abdurrahim, Ketua PKC PMII Maluku Utara. Yang kedua Umul Khairi Mdun, Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Kota Ternate. Mudah-mudahan apa yang di-share pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Umul, dan mudah-mudahan bisa hadir kembali di obrolan yang akan datang ya, dengan tema-tema yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi seluruh generasi muda Maluku Utara, mahasiswa ya, mahasiswi, pemuda-pemudi yang ada di Maluku Utara, bahkan di seluruh Indonesia ya. Dan tentunya obrolan ini bisa diikuti kembali di channel YouTube Hasanah Mubarak. Mudah-mudahan kita nonton kembali dan ternyata sangat luar biasa apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber yang luar biasa, atau teman obrolan yang luar biasa, aktivis pemudi ya, bisa menjadi panutan bagi seluruh anak muda, anak mudi yang ada di pemuda-pemudi yang ada di Maluku Utara ya. Yang ada, kalau boleh tahu ini Wahida
Alumni juga di Universitas Ian Ternate. Ian Ternate. Oh, sama-sama. Iya, jadi kita tuh pernah buat lempersma mahasiswa. Jadi kalau nggak salah Umul juga kader lempersma. Iya, oh, boleh. Cuma kasih nama kemarin terhadap gelar, jadi saya mau tanya SPD sama-sama. Oke, baik. Baik, itu gelar tuh sangat bermanfaat ya, yang sangat berat juga ya. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di obrolan yang akan datang. Ya, baik. Obrolan obrolan pada hari ini cukup sampai di sini, dan juga mari kita dengarkan bersama salawat yang akan dilantunkan oleh Ustadz Surya Saputra Mahmud SAG, alumni Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Ternate, dengan judul Habitat. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.